Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah. Masih di kaidah yang kedua, yang ketiga. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan karunia, kebaikan di antara kalian. Beberapa contoh berkaitan tentang kehidupan suami istri itu telah disampaikan oleh penulis. Masuk pada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Kata penulis, wala naqifu qalilan inda mauqifi amali fi sirah man kana al-Qur'anu khuluqu sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaknya kita berhenti sebentar pada sikap amalan kita, ya, berkaitan tentang sirah orang yang terbaik yang akhlaknya merupakan Al-Qur'an. Lanara kaifa kana yatarajamul Qur'an amalian fi hayatihi. Kita akan melihat bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam itu menerjemahkan, mempraktekkan Quran itu dalam sebuah amalan dalam kehidupannya. Sekarang penulis kasih contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Ya, contohnya adalah annahu sallallahu alaihi wasallam lama raja'a minat ta'ib ba'da an baqiya syahran yada'u ahlaha walam yajid minhum ilal adha. Ketika beliau kembali dari Taib setelah tinggal 1 bulan menyeru penduduk Taib, tapi beliau tidak mendapatkan dari mereka kecuali gangguan. Ini ya, Masya Allah, ketika beliau berdakwah ke Taif itu luar biasa. Bukannya diterima, tapi malah ditolak, diusir, dilempari batu, dalam kondisi panas, lapar, haus. Ini ketika berdakwah ke Taif. Sampai saking kerasnya penolakan, malaikat penjaga gunung itu mengatakan, Muhammad, kasih perintah kepadaku, aku sudah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti perintahmu. Kalau misalkan kamu mau penduduk Taif ini aku tutup dengan gunung ini, Allah sudah kasih izin. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Menunjukkan kasih sayangnya beliau, jangan. Semoga saja dari tulang sulbi mereka lahir orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita, ojo wong tuane ra gelem, muga-muga anake. Anake ra gelem, muga-muga keturunan yang belum lahir. Ini Masya Allah, kasih sayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Raja'a ila Makkah. Setelah beliau berdakwah ke Taif 1 bulan, tidak mendapatkan apa-apa kecuali gangguan, beliau kembali ke Mekah. Fadaqala fi jawaril Mut'im bin Adi fa amara auladaul arba'ah fala bisusilah wa qama kullu wahidin minhum inda ruknin minal Ka'bah fabalaga dzalika Quraisyan faqalu lahu antar rajulul ladzi la tufaru dimmatuka. Kemudian ketika beliau kembali ke Makkah ini, beliau masuk itu dengan perlindungan Mut'im bin Adi. Ini orang
musyrik sebenarnya. Kemudian Mut'im bin Adi ini menyuruh anak-anaknya 4 itu supaya membawa senjata. Kemudian salah satu dari mereka itu berdiri di tiang Ka'bah melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai apa yang dilakukan oleh Mut'im bin Adi ini kepada orang Quraisy. Maka orang Quraisy ini mengatakan kepadanya, kamu laki-laki yang tidak terpenuhi jaminan keamananmu. Tidak terpenuhi jaminan keamananmu. Coba lihat jasanya Mut'im bin Adi. Ketika semua orang memusuhi, bahkan dakwah ke Taif mendapatkan gangguan. Beliau dijaga, diberikan jaminan perlindungan oleh seorang musyrik. Apa enggak berkesan? Kesan yang luar biasa. Ya. Wa matal Mut'im bin Adi musyrika, dan Mut'im bin Adi ini mati dalam keadaan musyrik. Tapi ingat, pernah berjasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lakinnan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam lam yansa lahu dzalikal fadla. Nabi enggak pernah melupakan kebaikannya. Fa'arada an yu'abbira an imtinanihi liqabulil Mut'im bin Adi ayakuna fi jawarihi. Ya, beliau ingin untuk menerangkan kebaikan diterimanya Mut'im bin Adi dalam perlindungannya. Beliau ingin buktikan, oh kebaikannya itu Masya Allah. Di jamaah hormati, fi waqtin kanat Makkah kuluha illa nafaron yasiron. Di satu waktu yang penduduk Mekah semuanya itu memusuhi, kecuali hanya sekelompok kecil. Semua mereka dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolak, melawan. Coba kalau misalkan kita se-Indonesia kuwabeh musuhi, cuman seorang bapak dengan 4 anaknya kasih perlindungan kepada kita. Kebaikan yang demikian besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun beliau akui kebaikannya itu. Beliau tidak melupakan. Falamma intahat ghazwatul Badrin qala, ketika berakhir perang Badar, maka beliau SAW berkata, lau kanal Mut'imu bin Adi hayyan summa kalamani fiha ula inatsni la taraktuhum lahu. Kalau misalkan Mut'im bin Adi sekarang masih hidup, kemudian dia berbicara kepadaku dengan orang-orang yang jelek ini, sungguh aku akan tinggalkan mereka demi Mut'im bin Adi. Masya Allah ya, luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerapkan makna kebaikan orang. Jangan dilupakan. Ya, maknanya lau talaba minni tarkahum wa itlaqahum minal asri bi ghairi fida'in la fa'altu. Kalau misalnya beliau meminta dariku untuk aku tinggalkan mereka, aku lepaskan tawanan tanpa tebusan, aku akan lakukan. Sebagai bentuk mukafa'atan lahu ala fadli sabiki fi qabulil jawar. Sebagai bentuk pembalasan atas kebaikan yang telah lewat, berupa penerimaan untuk memberikan perlindungan. Saudaraku yang saya hormati, beliau sholawatullah wassalamuhu ala mu'allimin nasil khair, atas pengajaran kebaikan kepada manusia. Lah ini akhlak yang mulia. Kebaikan orang sekecil apapun jangan dilupakan. Walaupun musyrik, seperti kisahnya Mut'im bin Adi. Jamaah saya hormati, tapi jangan pendendam. Saya kemarin itu ada orang punya status. Apa statusnya? Ketika aku jatuh, orang mengulurkan tangannya menolongku, aku tidak akan lupakan sepanjang hidupku. Tapi kalau ketika orang tertawa terhadap penderitaanku, aku tidak akan lupakan sepanjang hidupku. Kuwi jenenge pendendam. Kalau kebaikan orang dia ingati, pas tiba ditulungi.
Pas tiba ditulungi, dia terkesan, dia ingati, Masya Allah, ya kebaikanmu nggak akan aku lupakan. Ning sebaliknya, ketika kita menderita, dia tidak mau nolong, langsung, wah tak elingi, ora sudi kowe, kejal-kejal mati orang mungkin nulungi. Itu namanya pendendam. Tapi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan orang beliau tidak lupakan, kejelekan orang beliau maafkan itu. Lihat dalam penaklukan kota Mekah, Hindun ini luar biasa. Paman Rasulullah SAW, Hambiah, meninggal syahid, dadanya dibelah, kemudian jantungnya itu dikeluarkan, dikemah-kemah, saking bencinya kepada Hamzah. Rasul SAW ketika penaklukan kota Mekah, Hindun masuk Islam, Nabi SAW tidak dendam, ya sudahlah, dimaafkan oleh beliau SAW. Ini akhlak yang mulia guru kita, ya, mu'alim kita, berkaitan dengan perkara-perkara yang baik. Kebaikan orang jangan dilupakan. Ini selesai contoh-contoh. Setelah itu, min suwari tatbiqati hadil qaidah, termasuk bentuk-bentuk penerapan kaidah ini. Kata penulis, fi hayatina majmu'atun minal alaqat. Dalam kehidupan kita ini terkumpul hubungan-hubungan yang sangat banyak. Siwa alaqati zawat, selain hubungan pernikahan. Kalau kemarin disampaikan, hubungan ikatan yang paling kuat itu ikatan pernikahan. Jangan lupakan kebaikan pasangan. Ya, hubungan yang lain banyak. Contoh alaqatun qurabah, hubungan kekerabatan. Jangan lupakan. Makanya dalam syariat kita ada istilah silaturahmi. Silaturahmi itu mengantarkan kemaslahatan kepada orang yang punya hubungan rahim. Kekerabatan. Jangan dilupakan. Karena kerabat itu kayak apapun ada kebaikan-kebaikan. Demikian pula musaharah. Ada alaqatun musaharatun. Ada hubungan musaharah. Musaharah itu pernikahan. Apa hubungan kita berkaitan dengan pernikahan? Mertua satu misal. Jamaah hormati, jangan lupakan. Walaupun mungkin mertua, piye mertuamu? Wah, wis nganyel ke. Ya, misalkan ya. Tapi jangan pernah lupakan. Kenapa? Karena pasangan kita itu anak dari dia. Anak-anak kita cucu dari dia. Tetap nanti manggilnya Mbah pelit. Ini tetap mbahmu. Misalkan. Jamaah hormati, jangan lupakan kebaikan. Lah mertua itu berkaitan dengan istri kita, namanya anak perempuan. Pernah disampaikan biaya untuk ngurusi anak perempuan itu sangat mahal. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu santai. Turu sak nggon-nggon iso turu itu. Kalau cah wedok coba. Turu sak nggon-nggon. Turu ngendinduk. Turu pos ronda wae. Wah, bahaya no. Bahaya. Anak perempuan enggak sembarangan. Mangan. Cak lanang itu mangan opo-opo ya. Doyan. Kalau anak perempuan kadang mangane nyimit-nyimit. Pakaian. Laki-laki pakaiannya kasarannya cuma 2. Katokan karo juban. Cukup itu. Perempuan itu sudah jilbab, sudah macam-macam. Perhiasan. Laki-laki apa perhiasannya? Paling jam. Ya, nanti cincin paling. Kalau perempuan, anting, kalung, kemudian tindik itu sampai irung aja ditindik ya. Biayanya mahal. Tapi coba setelah diopeni sampai remaja, kita ambil menjadi istri kita, sudah. Dia tinggalkan kedua orang tuanya. Padahal kebaikan orang tua kepada dia luar biasa banyak. Kebaikan orang tua kepada dia sangat-sangat banyak. Kita ambil itu. Dan kalau sudah kita ambil, hak kita lebih besar daripada hak kedua orang tua dia. Ini hubungan musaharah. Karena sebab pernikahan itu jangan diremehkan. Jangan dilupakan. Alaqatu amal. Hubungan berkaitan dengan pekerjaan. Pekerjaan itu
Bisa. Kita dikasih garapan sama orang. Pekerjaan itu bisa. Kita punya barang dijualkan sama orang. Dijualkan sama orang. Saling menguntungkan. Jangan lupakan kebaikan di antara pekerjaan. Kemudian fama aharana annudbika hadil qaidata fi hayatina. Maka alangkah layaknya fama aharana untuk kita terapkan kaidah ini dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan lupakan kebaikan orang yang pernah bergaul dengan kita. Jangan lupakan. Ya, kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita, nanti laya bekal wud, kasih sayang akan tetap ada. Tapi umumnya orang, kebaikan yang banyak itu hilang dengan kejelekan sedikit. Hilang dengan kejelekannya sedikit. Harusnya saudara yang saya hormati timbang. Kemarin sudah disampaikan, adil. Ya, nanti kasih sayang itu akan tetap ada. Ya, demikian pula walitahfadzal hukuk, supaya hak-hak itu nanti akan terjaga. Kalau kita ingat kebaikan orang, hak berkaitan dengan orang lain itu akan terjaga. Tapi kalau yang diingat kejelekannya, kono loro irang indai rasudi. Jawabannya rasudi. Biablas mbok wis ora arep layat katanya. Kenapa? Karena mengingat kejelekannya bukan kebaikannya. Demikian pula tatasawfal qulub, hati-hati menjadi bersih. Orang itu kalau mau amalah sing dieling kejelekan. Sing dieling kejelekan, hati kita enggak pernah bersih. Hati kita isinya kotor, dengki, marah. Ya, isinya hati kita cuma itu. Tapi kalau ingat kebaikan, oh masya Allah, baik. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, ikut senang dengan kenikmatannya, alhamdulillah. Wong apike kaya ngono kok entuk nikmat, alhamdulillah. Melu seneng. Kecipratan ora. Ya, walaupun ora. Tapi kalau misalkan mereka itu mendapatkan kesusahan, dia pun ikut merasakan kesusahannya. Saudara yang saya hormati, ini yang ketiga. Fa inna mujanabati tadbiki hadil qaidatil akhlaqiyatil adimati. Adapun ketika mengesampingkan penerapan kaidah akhlak yang agung ini, yakni mazidan minat tafakuki wa dan li ba'dil akhlaqi syarifah. Maka nanti jamaah hormati akan terlepas, jadi semakin putus, semakin lepas hubungan. Kemudian nanti sebagian akhlak yang mulia dikubur. Kalau lupa, contohnya kepada musyawarah tadi, hubungan karena sebab pernikahan. Punya mertua misalkan, kowe njolo pegat karo bojomu penghasilan cuma kayak gitu wis rupamu iki ayu gitu. Gak golek nanti sing suwe sing luweh memiliki kepribadian. Kepribadian apa? Rumah pribadi, mobil pribadi. Jamaah hormati, walaupun kayak apapun, kalau kita ingat kebaikannya, nanti nggak mungkin terlepas. Tapi kalau keburukannya diingat, oh ya toh, gue tinggi mbokmu karo aku, pakmu karo aku kayak gitu. Wis ben putus nanti. Kalau nggak putus, kebaikan jasa dia membesarkan istri kita, itu terlupa. Itu terlupakan. Saudara yang saya hormati, ini nasihat penulis berkaitan tentang bentuk-bentuk penerapan kaidah ini bukan hanya suami istri, kerabat, pernikahan, pekerjaan. Bahkan setelahnya itu dikasih contoh. Kasih contoh. Misalkan seseorang pernah kerja, itu di poin setelahnya itu panjang lebar itu. Kerja bareng. Kerja bareng, tahu-tahu kemudian ditugaskan dipindah ke tempat yang lain. Ditugaskan dipindah tempat yang lain. Hubungan kita dengan teman kerja yang lama itu jangan putus. Karena kayak apapun pernah ada kisah-kisah, kenangan-kenangan yang al-jamilah, indah bersamanya. Pernah baik, bagus bareng-bareng. Itu tetap diingat, kebaikan-kebaikan ketika bersama dengan teman. Itu sampai ketika seseorang pernah bekerja sama, kemudian dia pindah. Kerja bareng, setelah itu satunya pindah. Ada kebaikan-kebaikan. Ini penulis pun kasih nasihat. Kemudian penulis juga menekankan lagi
Wa min mayadini tadbiki hadil kaidah. Di antara medan penerapan kaidah ini al-wafa lil muallimin. Ya, penulis katakan penyempurnaan terhadap guru, menjaga asarihimul hasan, penjagaan kepada asar mereka yang baik dalam diri orang yang belajar. Jadi orang yang belajar kepada gurunya menjaga misalkan. Kemudian mengetahui tentang muallima min rawadi ta'lim fi ihda manatikil biladina. Kata penulis, aku tahu seorang guru yang itu merupakan pelopor pengajar di salah satu daerah. Beliau kasih contoh. Ya, ini masya Allah. Ya, bagus sekali berkaitan tentang penjagaan kepada sang guru, tidak pernah dikurangi. Ya, mereka ngajarnya juga bagus. Kemudian terus sampai kepada anak-anak mereka dijaga ketika gurunya mati. Kemudian yang menjadikan kamu takjub ketika kamu mengetahui ada orang yang sampai luar negeri. Jadi misalnya luar Makkah, luar Saudi Arabia. Itu di Mesir, di Syam. Jamaah hormati, itu pun mereka tetap menyambung. Makanya kata Imam Syafi'i, al-hurru man hafidu wadada lahdotin wantama liman afadau lafdoh. Kata Imam Syafi'i, orang yang merdeka, orang yang baik itu menjaga cinta walaupun sesaat. Orang yang baik itu cinta sesaat, itu tetap dijaga. Tetap dijaga. Apa contohnya? Kisah cinta satu malam. Cinta kok satu malam, apa mungkin? Ya, itu jangan dipahami keliru, pelacur, bukan. Kita misalkan dengan istri, ya, berumah tangga, esok itu ijab kabul. Kemudian setelah itu bersama, esok istri kita mati. Kan cuma semalam. Sesaat, saudaraku yang saya hormati, itu tetap dijaga. Tetap dijaga. Apalagi yang cinta itu bukan hanya sesaat. Kisahnya Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau bersama dengan Khadijah lama. Ya, Khadijah ini amat penyayang kepada Rasulullah SAW. Begitu meninggal, itu beliau tetap menjaga cintanya kepada Khadijah. Sampai kadang menyembelih kambing, bagikan kepada teman-teman Khadijah. Sampai Aisyah itu cemburu. Wes Khadijah. Di dunia itu kayaknya nggak ada wanita lain kecuali Khadijah. Cemburunya luar biasa. Apa kata Rasul? Di saat orang memusuhiku, dia membelaku. Di saat orang cetil, bakhil, harta dia curahkan kepadaku. Dia memberikan keturunan kepadaku. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang merdeka itu menjaga cinta walaupun sesaat. Walaupun sesaat. Kemudian wantama liman afadau lafdhah. Demikian pula penisbatan kepada orang yang memberikan faedah dengan lafaz. Ini ada dua makna. Makna yang pertama, termasuk etika adab itu, kalau kamu dapat faedah dari siapa, sampaikan. Qala Syafi'i. Itu saudara yang saya hormati, termasuk tidak melupakan kebaikan orang. Tapi kalau orang melupakan kebaikan orang, ucapan Imam Syafi'i seakan-akan milik dia. Milik dia. Saya pernah itu lihat orang ketika menerangkan tentang hadis itu, wah pintermen ini. Bayangan saya pintermen. Ya. Tapi ternyata dia ambil dari catatan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, tapi dia nggak sampaikan. Dia tidak sampaikan. Seakan-akan itu hasil karya dia. Jadi kalau salaf kan nggak kayak gitu. Kalau salah itu kitab baca nih. Itu dari siapa ini? Dari pendapat ini. Ini makna yang pertama. Berarti saudaraku yang saya hormati, kebaikan seorang guru yang kasih faedah dapat dari siapa ini? Oh, Imam Syafi'i. Jangan lupakan, nisbatkan kepada sang pengucap. Makna yang kedua, hargai orang yang memberikan kepada kita faedah walaupun dengan satu kalimat. Walaupun dengan satu kalimat. Ya, saya teringat itu. Guru-guru itu kasih nasihat, wes, dongakno lah. Cuman doakan. Kita cuman mendoakan. Ya Allah, kasih kebaikan kepada kami, kepada kedua orang tua kami, kepada keluarga kami, kepada semua guru-guru kami, kepada orang yang berbuat baik kepada kami. Itu kata Imam Syafi'i, itulah sifat orang yang baik. Sifat orang yang baik. Kebaikan jangan dilupakan. Tapi kalau orang nggak ngaji salaf, loh, tapi sana ngakuin salaf itu. Punya guru misalkan memberikan kebaikan,
sekian. Sampai ada yang cerita, wah dia itu biyen maca Quran ra iso sing ngajari aku. Ya, kemudian Ali Bengkong ora mudeng. Tahu nggak Ali Bengkong? Itu kan pelajaran nahwu shorof, nggak mudeng itu aku yang ngajari. Tapi setelah diajari, kebaikan guru seakan-akan nggak ada nilainya. Wes, wah itu langsung dijelekkan luar biasa, nggak punya adab kepada gurunya. Itu bukan ciri orang-orang yang mengikuti pemahaman salaf. Jasa kebaikan orang yang menunjukkan kepada kita, memberikan kepada kita faedah, itu hendaknya jangan dilupakan, ya, tetap dihargai walaupun dengan satu lafaz. Dengan satu lafaz. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah taala demikian. Kemudian saudara yang saya hormati, di akhir pembahasan, wa fi waqi'ina mawabi'u katsiratun litaf'ili hadil qaidatil qur'aniyatil karimati. Pada realita kita ada tempat-tempat yang sangat banyak untuk mempraktekkan kaidah Quran yang mulia ini. Contoh, walil jiranil ladzina iktarafu walil jiranil ladzina naftaraku min hanasib. Tetangga ya yang mereka lakukan itu juga ada bagian. Ada bagian. Jadi jangan lupakan kebaikan tetangga. Walaupun ada nggak kekurangan tetangga? Ada. Tetangga itu ada kekurangan. Contoh misalkan buangan banyu gerujuk nih ke tempat kita. Ya, omongan itu misalkan ora enak. Ya, misalkan anak nakal-nakal. Apalagi sering kita itu dititipi kotoran. Ngingu apa? Kucing ngingu apa-apa, ya nanti bandengnya dicolong, kemudian buang kotoran di tempat kita. Ada kejelekan-kejelekan. Tapi ingat, tetangga kita tetap ada sisi kebaikan. Kalau yang kita ingat itu kejelekannya, apa dampaknya? Putus. Muga-muga omahe iki ndang dijual itu. Ben dituku wong apik. Jamaah hormati, kalau nanti misalkan kita ingat hanya kejelekannya, nanti semakin bertambah putus, nanti kebaikannya terkubur. Tapi kalau kita ingat sisi kebaikan, tadi 3. Kasih sayang terjaga, ya, kemudian hak nanti akan tertunaikan. Hati kita tenang. Kan ada tipe-tipe orang melakukan kejelekan itu dia orang gagas. Jadi kita eleke gitu, orang gagas. Lah kalau tipe kayak gitu, kita ingat terus, hati kita malah sumpah. Tapi kalau kita misalkan, ya sudahlah, ya mending gitu. Ya, sing mare rame gur knalpot, misalnya sing rame itu musik. Wah, kita akan tambah berat lagi mengingat sisi kebaikan. Walaupun knalpot saya turu misalnya keberbekan, wah kaget itu ya emosi. Saudara yang saya hormati, jiran itu punya hak. Itu diingat-ingat. Kemudian wali jamaatil masjid min hak. Jamaah masjid itu juga punya hak. Jamaah masjid itu juga punya hak. Apa haknya? Iya, haknya jamaah masjid kita berbuat baik. Apa kebaikan mereka? Mereka berjamaah ke masjid, semakin banyak kan sholat kita semakin banyak pahalanya. Semakin banyak pahalanya. Ya, taruhlah minimal apa sih jasanya jamaah masjid itu kepada kamu? Lah, mereka jamaah semua, saya ikut jamaah, ganjaran itu akeh. Saudara hormati, ingat, ada kebaikan-kebaikan jamaah masjid. Bal hatal amili wal hadimil ladzi ahsanal hikmah. Demikian pula masuk padanya pegawai pelayan. Apa bisanya amil sama khadim? Kalau amil itu pekerjaan umum. Kalau khadim pekerjaan berkaitan dengan urusan rumah tangga. Ya, pekerjaan dengan arisan rumah tangga. Kalau boso kasare pembantu rumah tangga, PBB. Tapi kalau boso aluse ASR bukan ASN, asisten rumah tangga. ART, ART, asisten rumah tangga. Saya kenalan sama orang itu, Mas, jenengan kerjanya mboten kula asisten rumah tangga. Waktu itu saya mikir, wah, asisten nih, asisten rumah tangga, teribane ngurus rumah gitu loh, ngurus rumah. Saudara yang saya hormati, mereka ketika melaksanakan pelayanan yang bagus, jangan lupakan. Jangan lupakan
Wali hadhil qaidati huduruha al-qawi fil muamalah hatta qala ba'du alil ilm. Maka kaidah ini kehadirannya itu kekuatan muamalah. Kekuatan pergaulan yang baik itu mengingat kebaikan orang. Itu kekuatan. Coba kita kembali kepada pembahasan yang lalu sama istri. Kenapa kamu bertahan dengan istrimu? Kenapa kamu bertahan dengan istrimu? Jane sing mbok pertahan iki opo katanya. Pernah ada orang curhat, rupane, ya itu kasar itu, rupane rambut jaji. Rambut jaji itu, ya kasar. Bondone ora duwe itu, ya. Apa sih yang kamu pertahankan? Jamaah hormati, kalau dia mengingat ada sisi kebaikan, sampai kita sampaikan kemarin, kejelekannya 90, kebaikannya 10. Minimalnya itu menjadikan saya memiliki pasangan, memiliki istri. Sedikit kebaikan itu kekuatan pergaulan. Kekuatan pergaulan. Masya Allah ini. Sampai sebagian ulama mengatakan min barokati rizki. Termasuk barokahnya rizki itu alayan sal abdul al-fadla fil mu'amalati. Jangan seorang hamba melupakan kebaikan karunia dalam pergaulan. Dalam pergaulan. Jadi termasuk barokah rizki. Ada orang nggak pengen rizkinya barokah? Semua pengen. Sampai tadi pagi itu saya iseng-iseng. Ada orang di sekitar Ka'bah itu. Jadi doa dia itu pulus, ya Allah, pulus itu. Sampai ada seorang itu kasih nasihat, kamu buat doa jangan pulus, minta jannah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak tahu kisahnya nyata apa enggak. Tapi setelah sekian tahun Allah kabulkan, itu bolak-balik ke Ka'bah itu sampai naik pesawat pribadi. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kebaikan rizki itu akan barokah. Karena kalau orang rizkinya barokah di tangan orang yang baik, kan tambah baik. Orang mandang dengar Ka'bah kok njaluk duit gitu ya. Tapi ternyata hatinya baik, Allah kabulkan. Menjadikan dia malah semangat berulang kali untuk datang ke Ka'bah. Saudara hormati, pengen rezeki kita barokah. Jangan lupakan kebaikan dalam pergaulan. Contoh, walatan sawul fadla bainakum bitaisir alal musir. Dengan memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan. Orang kesulitan, kasih kemudahan. Itu dalam pergaulan. Jangan orang sulit, malah sekalian dicekik. Kan kalau orang gak paham agama kayak gitu. Kipi, rekoso, ida sisan wae. Mumpung tidak diperbolehkan. Demikian pula wa indarul musirin. Memberi tangguh kepada orang yang kesulitan. Kesulitan itu misalkan, Mas, jatuh tempomu tanggal 16 itu. Apa nih orang nyekel duit itu? Ya wes, 16 sasi ngarep. Sasi ngarep mesti afaneh mesti. Afaneh sampai apal ya? Ya wes lah, sampai kapan sak duwemu. Itu namanya kebaikan dalam muamalah. Rezeki kita barokah. Rezeki kita barokah. Sampai saya ketemu orang, dia mampu secara ekonomi. Ya, cuman dia pernah gelo, apa gelonya? Diutangi wong, dijanjeni, itu ternyata pas janji pembayaran itu nggak dibayar. Pas janji pembayaran nggak dibayar. Kan utang itu, pas utangnya memelas gitu. Wis mbuh iki sesuk urip apa ora iki. Wis ini dibelah ora metu getih katanya. Ya, wis melas gitu. Begitu nyaur piye? Malah dunek-unekke itu kadang duit semono apa kanggo to kowe iki? Pelit men to. Lho iki piye to? Wong itu duit saya kok. Jamaah hormati. Ya, dia pernah punya pengalaman seperti itu. Akhirnya apa? Ketika dia minjami orang, dia nggak akan paksakan di luar kemampuan. Misalnya orang butuh 10 juta, duitnya 1 juta. Ini adanya 1 juta itu. Tapi dalam hati dia tanamkan, engko yang disaur itu rezeki saya, kalau nggak disaur wis ben. Saya lihat uripe itu malah rezekinya lapang gitu. Masya Allah, ini barokah. Demikian pula wal muhabah indal bai'i wasyira bima tayassara min qalilin au katsirin. Demikian pula ketika jual beli itu memihak kepada yang memberikan kemudahan sedikit maupun banyak. Kan ada orang tipe adol ya angel, beli ya angel. Wong ruwet iki wong iki, Mas. Iya, ruwet.
jual beli misalkan apa? Mobil wis dituku. BPKB ini piye? Ah nih Mas ngapunten nih, niki nembe kula sekolah nih. Lah lulusnya kapan? 3 tahun neh. Waduh, piye kok ya ora ngomong awit wingi gitu lah. Itu. Ada orang jual ruwet. Ada orang ketika membeli ruwet. Saudara yang saya hormati, jangan lupakan kebaikan di antara kalian dalam muamalah itu supaya seseorang memberi kemudahan-kemudahan. Piye? Mudahlah. Gimana? Gampang lah. Saudara yang saya hormati, nanti menjadikan sebab barokah rezeki kita. Wa bidzalika yanalul abdu khairan katsira. Dengan itu hamba akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ditutup dengan doa, nas'alullah ta'ala an yahdiyana li ahsanil akhlaq. Li ahsanil akhlaqi wal a'mali la yahdi li ahsaniha illa huwa. Wa an yu'idana min sayyi'iha la yu'idu minha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah supaya Allah itu memberikan hidayah kepada akhlak terbaik dan amalan terbaik, karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada kebaikan akhlak dan amal kecuali hanya Allah, dan melindungi kita dari akhlak yang jelek. Nggak ada yang melindungi akhlak yang jelek kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir bahan renungan ya, itu ada 4. 1, hubungan suami istri itu pohon, maka tuski bil ihtimam watat halu athhoznuha bil ihmal. Hubungan suami istri itu merupakan pohon, sirami dengan perhatian. Sirami dengan perhatian. Pohon itu kalau disirami, dirawat, nanti akan tumbuh subur, baik. Akan memunculkan buah yang luar biasa. Nah ini kita dengan istri kita atau seorang istri dengan suami itu terus sirami dengan al-ihtimam, perhatian. Perhatian. Jangan egois. Egois itu kadang sing lanang mangan ra enak ora doyan, metu jajan. Sing wedok ning omah mangan ngono kuwi. Iya, mangan ngono kuwi. Sabar. Sabar. Lah itu jenenge egois. Ya. Suami misalkan semua pakaiannya harus bersih, harus rapi. Tapi sementara si istri enggak pernah diperhatikan. Sing lanang kalau metu klambine apik-apik, lah bojone ya jelek misalkan. Itu sirami dengan perhatian, jangan layukan daunnya, rantingnya dengan mensia-siakan. Kalau sudah sia-sia nanti akan berguguran, rontok, setelah rontok hancur, mati. Pisah nanti. Ini renungan yang pertama. Yang kedua, al-afu dzukira fi ayatin wahidatin tatahaddatsu an zaujaini salasa marot. Hal wasolati risalatu. Maaf itu disebut dalam satu ayat berbicara tentang pasangan suami istri. Itu 3 kali. Ya, apakah sudah sampai risalah tersebut? Maksudnya apa? Saudara yang saya hormati, hubungan suami istri itu ternyata jalan yang banyak harus dia tempuh, maaf. Itu memberikan maaf. Kita sama istri, tak maaf ke. Istri sama suami, tak maaf ke. Itu satu ayat membahas tentang rumah tangga, ya itu kata maafnya ada 3. Ada 3. Ini jamaah saya hormati. Jadi dalam satu ayat disebutkan 3 kali menunjukkan dalam berumah tangga itu kata maaf penting. Kalau sedikit-sedikit, kamu itu gimana? Menjadi istri tidak solehah, nanti diwalik. Kamu itu piye tuh? Suami juga nggak soleh. Jadi maaf itu ternyata melanggengkan hubungan suami istri. Saya pernah beberapa tahun yang lalu itu ada orang curhat tentang pasangannya. Saya ingat ucapan ulama, yang ucapan ulama itu mengatakan pasangan itu bukan ditunggu kebaikannya, tapi sabar terhadap kekurangan, memberikan maaf. Memberikan maaf. Pasangan kita itu walaupun dulu milih bojomu itu wis tak timbang ini. Yen orang Jawa itu bobot, bibit, babet, bubutane yo mantep. Ya. Tapi namanya manusia nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Kemarin disampaikan seperti memilih 1 ekor dari 100 onta, nggak akan marem semuanya. Yang ketiga, az-zawaj urwatun min awsaqi ural hayat fata'ahaduha bikulin jamilin. Ya, pernikahan itu ikatan dari ikatan kehidupan yang paling kuat. Ikatan dari ikatan kehidupan yang paling kuat itu diantaranya pernikahan. Maka saling menjaga, saling memelihara
semuanya dijaga, semuanya dipelihara. Semuanya dijaga, semuanya dipelihara. Ya. Ini yang ketiga. Walaupun saya pernah sampaikan ketika suruh nasihat dengan keluarga, ya urip ki kali-kali waktu ya nyantai. Ya. Besoknya itu WA bales. Saya itu nggak pernah lihat itu ada ahwat sadaran piknik katanya. Piknik. Itu bukan dalil. Tapi ada juga yang curhat. Istrinya itu sampai stres parah dikekang sama suaminya. Suamine ya neng pekerjaan itu mulai nyambut gawe ngobrol karo kancane. Kemudian seminggu pisan atau sebulan sekali itu piknik, renang macam-macam. Bojone ra metu, haram. Ya padahal mbok goncenge ngaji itu kadang wis seneng. Sampai seperti itu. Ya, saudara yang saya hormati, saling menjaga, saling memelihara. Mereka juga manusia. Ya kalau wong lanang itu mungkin ya, pemenang kalau di pekerjaan. Pernah itu ada kasus suami awalnya seger lemu. Kenapa? Karena di pekerjaan disediakan makanan yang cukup. Tapi istri, anak-anaknya sampai masuk rumah sakit opnam gizi buruk. Sampai orang kaget itu. Lah kok iso itu? Ternyata istrinya itu setiap hari dikasih menu, kemudian dikasih dalil. Kangkung itu sehat banget loh. Ya, bayam itu sehat banget loh. Ya, apa meneh mbok campur karo kerupuk itu malah upaya untuk menjaga berat badan. Ndak dino gur kangkung, bayam, kerupuk gitu loh. Wah, remuk ya. Ini sekali lagi saling menjaga. Yang ketiga, yang keempat, arifku wasabru wa taghabi min a'dhami asraris sa'adati zaujiyati. Lemah lembut, sabar, menutup tidak ambil pusing. Artinya menutup kekurangan berkaitan dengan pasangan merupakan rahasia paling besar kebahagiaan dalam berumah tangga. Rahasia paling besar kebahagiaan rumah tangga. Apa kata penulis? Lemah lembut. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, at-taghadi. Tidak ambil pusing. Sudahlah menutup kekurangannya. Walaupun mungkin kekurangannya, wah saya cedak itu nyerapet tae, tapi wah ambune gitu loh. Ya ambune keringetnya ra enak. Lah kowe ra toko ning Arbain sabune. Iklan. Beli sabune nanti misalkan ya itu bisa dihilangkan. Jadi kunci kebahagiaan dalam rumah tangga itu lemah lembut, sabar, memaafkan, menutup kekurangan. Ini 4 bahan renungan. Demikian insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk dalam pembahasan tazkiyatun nufus, memperbaiki diri. Ya, demikian subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.